Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan kajian tentang ruh yang bentuk jamaknya arwah. Kali ini adalah tentang ittisalur ruh bil badan ala salasati aujuh. Melekatnya ruh dengan badan ada 3 cara. Pertama, ittisalabiyah fid dunya inda nafghi ruh kama jaa fi hadits Shadiq al-Masduq. Pertama, saat manusia di dalam rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman." Kalian masing-masing ya di dalam perut ibu itu dikumpulkan ya. Dikumpulkan penciptaannya selama 40 hari pertama. Periodenya. Summa yakunu fi dzalika mudghatan. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi darah menggumpal. Summa yakunu fi dzalika mudghah. Kemudian menjadi daging. Mithla dzalik summa yursilullah al-malak. Kemudian Allah mengutus malaikat. Jadi 40 hari ketiga ya. Ini kemarin sudah disampaikan di terakhir ya. Di hari ke-121 40 kan 121 ya. Allah mengutus malaikat wa yu'maru fayan fakhu fihi ruh. Lalu ia meniup ruh. Jadi ruh melekat pada badan itu saat usia janin 120 hari. Kemudian malaikat meniupkan ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditentukanlah 4 ketentuan. Pertama, yuktabu rizquhu, ditulis rezekinya. Makanya kalau kita suka dengar rezeki itu sudah ditentukan, itu dasarnya dari sini. Kita hanya diminta untuk menjemputnya. Fas'au ila dzikrillah wa dzaru bai'. Ya. Kemudian wa idza qudiyatis shalah di hari Jumat, apabila ada panggilan Jumat, fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis shalah idza nudiya lis salat mi yaumil jumu'ah. Kalau dipanggil untuk Jumatan, fas'au, segeralah. Wa dzaru bai', dan tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, fa idza fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi ya. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Jadi kita diminta untuk menjemput rezeki. Rezeki itu sendiri sudah diatur.
Bahkan rezeki terakhir kalau ditentukan dengan sesuap nasi, kalau ditentukan oleh suapan nasi terakhir, maka bisa kejadian orang meninggal justru setelah makan. Ya, karena itulah suapan terakhir. Jadi maksudnya begini, Allah tidak akan menyisakan rezeki yang sudah ditentukan, walaupun sesuap nasi. Ya, jadi itu merupakan suapan nasi terakhir. Nah, ada orang yang begitu, minta makan sebelum meninggal. Nah, itulah rezeki terakhir. Ya, jadi Allah menulis rezeki, kemudian wa ajalih, ajalnya, ya, kontraknya berapa. Kemudian amalih, amalnya. Nah, ini yang kita nggak mengerti, ini amalnya itu sudah ditentukan. Mungkin peranannya, peranan kita sebagai warga, sebagai rakyat, peranan kita sebagai RT, RW, terus selaku orang tua, iya, kiprah hidup. Kita kan sebenarnya menjalani peranan seperti wayang yang dilakoni oleh dalang. Dalang terkenal katanya meninggal, ya. Dalang Suroto. Saya sebenarnya salah seorang yang mengagumi dalang. Dalang itu saya kagumi karena dia bisa membawakan banyak peranan, ingat gitu, ingatannya kuat. Dan kalau udah nongkrong bisa berjam-jam. Tapi saya kira sama dengan banyak ulama, mungkin dia nggak mikirin kesehatan. Jadi waktu nongkrong ini minum lagi terus. Mungkin, tapi walaupun kita tidak menepis takdir, ya, kebanyakan begitu, asik gitu. Kita kembali ke sini. Kemudian jadi ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya. Ya, jadi kita sebagai orang tua nanti Allah hidupkan lagi anak kita selaku anak. Jadi kita ingin dilihat oleh Allah bagaimana peranan Anda sebagai anak waktu kita kecil. Lalu nanti ganti peranan jadi orang tua. Ya, setelah kita jadi orang tua, kita jadi kakek. Jarang sampai ke buyut, apalagi jangge. Setelah buyut kan jangga, ya. Di atasnya buyut jarang. Nah, itu kita diminta peranan. Peranan kita seperti apa? Wasyakiyun au sa'id. Apakah celaka atau bahagia? Ya, kalau menurut hadis ini dirawikan oleh Ahmad dan lain-lain. Ini sudah disebut katanya. Ini sudah penyebutan ulang. Tuh, yang pertama. Jadi untuk pertama kali roh ditiup saat berusia 120 hari di dalam rahim. Nah, menjadi janin. Makanya ada ritual. Ya. Apa itu namanya? Wah, saya lupa. Ada ritual yang tidak ada petunjuknya, 4 bulanan, 120 hari. Tidak ada tidak ada petunjuk dari Rasulullah melakukan ritual. Fabiruh yakunu hayatu ila ayamuta. Maka dengan ruh, ya, dia hidup sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kan sejak awal Allah sudah menyatakan, ya Adamus kun anta wa zawju'a, apa? Sebelumnya apa? Ihbitu, ya. Ihbitu apa terusnya? Surat Al-Baqarah 30 lebih itu. Wa fiha mustaqarru wa mata'un ilahin. Di dunia kamu senang-senang,
ya, dan tempat tinggal ilahin, sampai batas yang ditentukan. Tapi kita nggak perlu menyesali apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, bapak kita. Jadi banyak suara-suara yang mengatakan kalau bukan kesalahan Adam, kita akan tetap di surga. Itu tidak menjadi pendapat yang benar, saudara. Kenapa kok begitu? Ini kita terpancing oleh akidahnya orang Nasrani. Dia ingin mengatakan kita hidup di dunia ini harus dengan rasa bersalah. Sehingga rasa bersalah itu bisa dilenyapkan dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu ujungnya begitu. Jangan, orang Islam nggak boleh begitu. Sebab sejak awal Allah sudah mengatakan kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, bukan faktor kesalahan. Ya, terus kenapa kok ada rentetan Nabi Adam ditempatkan di surga lalu melanggar, ya, kemudian turun ke bumi? Ya itu semuanya adalah takdir. Tidak perlu kita sesali. Jadi kita hidup di dunia ini seperti yang disabdakan Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi terlahir suci, itu yang benar. Fa abawahu, maka peranan kedua orang tuanya lah yang mewarnai anak. Orang tua yang disebut dalam hadis ini konon 3 lembaga. Pertama, lembaga keluarga yang menyebabkan anak, ya, berwarna. Apakah dia berwarna Islam sesuai fitrahnya, apa Yahudi, apa Nasrani, itu tergantung orang tua. Yang kedua, lembaga masyarakat, lingkungannya. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Jadi 3 ini yang mempengaruhi kita. Kita kembali ke sini. As-tsani ittisalabi fil barzakh. Yang kedua, melekat antara roh dan badan ketika di barzakh. Barzakh itu adalah setelah kematian. Ya. Jadi roh kita dengan badan kita mulai menyatu saat kita menjadi janin usia 120 sampai dengan kematian. Setiap tidur misah nyambung begitu. Dan waktu tidur itu dicabut sementara, nanti bangun nyambung, ya. Bisa nyambung sampai kontraknya habis, dipisah benar-benar. Meninggal nanti dikubur sama kita, nyambung lagi di alam barzakh. Begitu menurut keterangan para ahli akidah. Wa hadza fi halin duna hal walau suwarun ittisalah inda su'al wa inda na'im awil azab. Ini katanya, kata ulama ya, tidak setiap saat. Jadi begitu meninggal terus melekat sampai hari kiamat, tidak. Pertama disambung oleh Allah, dilekatkan lagi saat ada pertanyaan dari malaikat soal kubur. Ya, ada 3 pertanyaan. Ini yang menjadi inspirasi ditulisnya buku apa itu? Aqidatus Salaf, Usulul Salasah, 3 prinsip dasar. Yaitu ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Konon yang mukmin berhasil menjawab dengan sukses. Tuh, ya. Tapi yang tidak mukmin dia terperangah, nggak bisa jawab. Tuh. Kemudian kondisi apa lagi? Inda na'im awil azab.
saat mendapat kenikmatan atau saat mendapat azab. Jadi di kubur itu ada azabul qabri, azab kubur atau nikmat kubur. Kata Syekh Utsaimin, pengalaman di alam kubur ini menjadi tanda selanjutnya. Ya, artinya kalau setelah dikubur, malaikat Mungkar dan Nakir datang, bagaimana sikap dia terhadap kita? Ini menjadi tanda selanjutnya, katanya. Artinya kalau kita diperlakukan baik, sopan, berarti ini sinyalemen dari mereka bahwa kita ini akan mendapat tempat yang terhormat. Ya, jadi kalau ditanya dengan baik, diperlakukan dengan baik, wah, kesononya bakal enak. Jadi awalnya begitu katanya. Kata Syekh Utsaimin, sejak dikubur itulah, sejak ditamu oleh malaikat, kita segera mengetahui posisi kita. Kalau posisi kita bakal nyaman, maka diperlakukan nyaman oleh malaikat. Kalau posisi kita tidak nyaman, maka akan diperlakukan kasar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ittisalaha bihi yaumal qiyamah. Ketika hari kiamat. Nah, setelah kita di barzakh, ya, tergantung kepentingan. Kalau mendapat nikmat, disambung oleh Allah, atau mendapat siksa, disambung. Kalau tidak, ya tetap dipisah. Wa yauma an turaddal arwah ila ajsadiha. Ketika arwah-arwah ya ditemukan lagi kepada jasadnya di hari kiamat. Fayaqa'u 'alaiha an-na'im awil azab ma'an fi dariha fi akmali surah. Maka disinilah ketika dilekatkan lagi ya jasad dan ruh, nah itu akan menghadapi kenyataan yang paripurna. Ya, artinya kalau mendapat senang akan abadi. Kalau mendapat tidak senang, untuk orang Islam menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sementara mendapat perlakuan yang kurang baik, yaitu disiksa dulu untuk melebur dosa-dosanya. Nanti pada saatnya dimasukkan ke surga. Itu menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut Mu'tazilah, salah satu sempalan dari umat Islam, sejak awal sudah Allah ketahui hasilnya. Kalau hasilnya min, masuk neraka. Kalau hasilnya plus, masuk surga. Atau dia begitu. Tidak ada sifatnya sementara dicuci dulu, nah, itu kan, atau dibersihkan dulu nanti masuk surga. Itu tidak diakui oleh Mu'tazilah. Tapi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Ahmad, dipetik oleh Ibnu Katsir, innama nismatul mu'min ta'irun. Roh mukmin itu terbang seperti burung. Nah, sini ta'irun, burung. Yu'allaqu fi syajaril jannah, yang digantungkan ya di pohon surga. Rohnya. Hatta yarji'ahullah tabaraka wa ta'ala ila jasadi yauma yub'atsu. Sampai nanti suatu saat dikembalikan Allah kepada jasadnya pada hari kebangkitan. Ya, jadi sejak wafat, roh orang mukmin yang diakui keberimanannya, ya, itu disimpannya di surga, ditaruh di pohon, digantungin seperti burung pada di situ.
sampai tiba waktunya hari kiamat, maka disambung lagi oleh Allah dengan jasadnya. Itu ya. Yang ketujuh, wafatur ruhal badan. Wafat, di sini menyampaikan tentang wafat. Wafat ada dua macam, kubra dan sugra. Ada wafat besar, ada wafat kecil. Fal kubra yakunul maut. Maka yang disebut wafat besar adalah kematian itu sendiri. Maksudnya tadi pisah secara permanen. Wa huwal infisalul kuli alladzi tufariqu fi ruh wal badan. Yaitu terpisah secara kul, secara total, terpisah. Ya sebenarnya sih untuk sementara waktu ya. Tapi sementaranya cukup lama. Berbeda-beda pada setiap orang. Tergantung kiamatnya. Ya, kalau ada pada orang yang dekat kiamat, berarti terpisahnya nggak lama. Kalau pada orang yang kiamatnya masih jauh, seperti sahabat, sudah dikubur ribuan tahun, nah, dia ada di barzakh. Ya, itu waktu yang cukup lama. Wa bisugra takunun naum. Sementara wafat kecil adalah tidur. Ya, coba Anda bayangkan pengertian wafat. Wafat kecil-kecilan. Bisa nggak ada membedakan waktu jaga dan waktu tidur? Detik-detik Anda nggak kerasa gitu. Ya, kita berbaring, kapan mulai tidur Anda bisa nggak memastikan? Begitulah kematian. Cuma bedanya kematian itu boleh jadi diawali dengan kesakitan. Tapi kesakitan bagi kaum muslimin adalah pencuci dosa. Jadi kalau ada orang meninggal diawali dengan sakit, itu adalah pencuci dosa. Tapi pada umumnya kalau pahalanya jangkep, pahalanya sudah cukup besar, maka oleh Allah kematian ini diperlakukan dengan nyaman. Ya, menurut nanti keterangan-keterangan lain ada diperlihatkan dulu pemandangan surga, view surga. Nah, lagi menikmati pemandangan itulah cos diambil. Sama dengan dokter mau nyuntik, diajak ngobrol terus. Nah, tahu-tahu udah nggak kerasa. Ya, jadi kita lagi menikmati pemandangan surga, kesakitannya itu dalam waktu relatif singkat, nggak kerasa, itulah kematian. Wal wafatani huma al-madhkuran fi qouli ta'ala. Kedua wafat ini Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 42. Jadi dalil tentang wafat ada dua macam, itu dikuatkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar 39 ayat 42. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa saat kematiannya. Jadi wafat dalam bahasa Arab itu artinya sempurna. Sudah habis jadi wafat. Ya. Jadi waktunya sudah, itu namanya wafat. Dalam bahasa Arab artinya sudah pol. Artinya waktunya sudah habis, kuotanya. Kalau ibarat listrik cuma bunyi tata itu. Ya, itu namanya udah pol, udah mentok. Jadi Allah sampaikan dalam surat 39 ayat 42, Allah yang telah mewafatkan diri-diri. Nah, diri manusia itu Allah yang mewafatkan. Hina mautiha, saat kematiannya. Wallati lam tamut, dan yang belum mati. Fi manamiha, dalam tidurnya. Tuh, jadi Allah yang telah mengambil nyawa saat kematiannya dan saat tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mautah.
Ketika diambil, maka Allah tahan, tidak dikembalikan. Itulah namanya mati. Sama-sama diambil, untuk yang mati beneran tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra, sementara untuk yang tidur dibalikin lagi. Ila ajali musamma, sampai dengan batas yang sudah ditentukan. Inna fi dzalika la ayat. Sungguh pada hal itu merupakan ayat. Jadi tidur aja itu ayat, saudara. Kalau kita tahu betapa kita nggak bisa membedakan kapan sadar, kapan tidur, kapan jaga. Artinya detik-detik kita nggak kerasa itu kapan. Begitulah kematian. Kadang-kadang nggak bisa, ya, nggak bisa dirasa sama kita. Tahu-tahu berpindah alam. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada hal itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir. Nah, kalau ada ayat liqaumi yatafakkarun, ini Allah mengundang kita melakukan riset. Ya, kalau ayat ini diakhiri dengan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, suruh berfikir. Ya, silakan lakukan penelitian. Termasuk pada suratul Ankabut. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sungguh pada hal ini merupakan ayat untuk orang yang alim. Ketika Allah menceritakan bahwa sarang laba-laba adalah rumah yang paling rapuh. Itu konon menurut cerita ahli riset dari LIPI, selama ini ulama selalu berpendapat ayat itu memberi inspirasi pada kita bahwa benang laba-laba adalah rumah yang paling rapuh. Tuh katanya begitu. Padahal benang laba-laba itu lebih kuat dari baja. Berarti tujuannya bukan mengatakan rumah laba-laba, tapi kehidupan laba-laba yang rapuh, rumah tangga raba-raba. Jadi bukan rumahnya, tapi rumah tangganya. Kenapa rumah tangga laba-laba? Karena satu sama lain saling memangsa. Ya, hidup laba-laba itu tidak berjemaah, egois sendiri-sendiri. Walaupun mereka kalau nelor banyak, ya, anaknya banyak, tapi nggak pernah hidup berjemaah dia sendiri-sendiri. Kalau dekat dia memangsa. Kakak beradik itu juga bisa menjadi pemangsa. Ya, contohnya dimulai dari pejantan, ketika dia membuai betina. Kalau terlalu lama di atas betina, dimakan sama betinanya. Setelah kawin, si jantan itu. Nah, begitu juga setelah dia bertelur, netes di dalam kantongnya itu. Anaknya itu berdesak-desakan. Karena saking seseknya, dia makan saudara. Supaya dapat ruang lebih banyak. Nah, berhasil dia makan saudaranya. Begitu dia keluar nggak ada makanan, ibunya dimakan. Ya, begitulah rumah tangga yang rapuh. Jadi bukan saling menolong, saling menguatkan, tapi saling menjatuhkan. Wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Sungguh rumah yang paling lemah. Jadi bukan rumahnya sebenarnya, kehidupannya. Tuh. Kita lanjut ke sini. Amal jasad fayafna wa yabla wa ruh la tamutu bi mautil badan. Ruh itu tidak mati dengan kematian badan. Ya, setelah kematian ruh berpisah, ruh mah enggak mati. Wala tabla kama yabla, dan tidak membusuk seperti jasad. Katanya jasad kita ini kenapa terjadi pembusukan, kenapa terjadi penuaan, itu karena sumpah, ya, sumpah yang pernah dilakukan oleh
langit dan bumi. Yaitu terdapat dalam surat 41 ayat 11. Allah menyatakan, "Tsummastawa ilas sama." Kemudian Allah menuju penciptaan langit dan bumi. Faqala laha, Allah berfirman, "I'tiya tau'an aw karha," datanglah kepadaku dengan suka atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin, kami datang dengan suka, kami datang dengan taat. Nah, karena kita ada di dalam langit dan bumi, maka kita mengikuti hukum langit dan bumi, yaitu tunduk pada hukum yang anak-anak kita sebut dengan hukum alam. Ya, jadi ada proses penuaan. Hukum alam itu tidak berlaku kalau kita tidak ada di langit dan bumi. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa dikeluarkan dari langit dan bumi. Sehingga berdasarkan hadis, ya, beliau dinyatakan masih hidup dengan jasadnya. Longkotan begini masih hidup. Nah, sementara Allah menentukan jasad tidak akan pernah abadi masuk di surga kecuali mati dulu. Maka skenario Allah nanti di akhir zaman diturunkan lagi Nabi Isa untuk menjalani sisa tadi itu kontraknya. Mati. Sekarang belum mati, dan itu ditemukan oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kan sudah ada cerita kan? Sudah ada kajian Isra dan Mi'raj kan? Jadi sudah ketemu, berkomunikasi dengan Rasulullah. Nah, nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan lagi untuk menjalani ketentuan sisa hidupnya, kontraknya. Karena Allah menentukan yang bisa masuk surga hanyalah yang sudah mati. Tuh, yang sudah mati baru bisa masuk surga. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzi 'alail anbiya atba'uhum wa jumu'ul uqala anna ruha tufariqul badan wa tabqa firaqal badan. Kata Ibnu Taimiyah, nabi-nabi, pengikut-pengikut serta para ahli sepakat bahwa roh meskipun berpisah dengan badan, dan badan akan rusak dalam hitungan hari, ya. Tubuh kita itu akan membengkak setelah kita mandikan, kita kubur, tuh itu akan dibuat bengkak oleh tanah. Tanah itu panas luar biasa loh. Tanah itu panas luar biasa. Kalau nggak percaya, ya, saudara gali tanah aja, terus saudara kubur kaki aja. Rasain bangsa 30 menit. Panas sih bukan main. Ya, begitu kita keluarin kaki udah kisut. Ini kaki kita. Nah, bagaimana jasad kita yang sudah tidak ada darah? Nah, itu. Maka menurut beberapa hadis, untuk orang yang tidak beriman itu dihimpit. Ya, tanah itu akan menggerakkan kekuatannya, dihimpit begitu. Ngap jadinya. Tapi untuk orang yang beriman akan diluaskan. Makanya kan ada doa, ya Allah lapangkanlah kuburnya. Itu kan kita suka sebut kan. Jadi rupanya untuk orang tertentu disempitin tuh. Nah, makanya kita berdoa, ya Allah lapangkanlah kuburnya. Jadi jangan sampai menyempit. Bukan berarti kita bikin kuburan besar, bukan begitu maksudnya. Itu kiasan, ya. Jadi terpikir oleh kita, waduh sempit, bikin luas. Gitu. Jadi kuburannya buat gede. Kita kembali ke sini. Amal jasad fayafna. Jadi kenapa jasad itu hancur? Karena itu tadi. Sumpah dari langit dan bumi akan mengikuti perintah Allah. Jadi terlepas muslim atau tidak muslim, semuanya akan mengikuti hukum alam. Nah, tapi ada kecualinya. Ada kecualinya. Siapakah
amal jasad fayafna wa yabla illa ajbad dzanab, kecuali tulang ekor. Nih, ekor kita ini. Ada telapak tangan, di bagian tulang ekor itu ada bagian, saya nggak tahu ya, belum pernah lihat langsung sih. Ada bagian sekecil biji kedelai. Itu katanya bagian tubuh kita yang tidak bisa hancur. Dan kelak nanti di hari kiamat, dari situlah akan dihidupkan. Ini akan meruntus saya. Tuh, kayak togek nantinya. Ya, nanti bangun lagi setelah alam ini porak-poranda dengan kiamat. Nanti ada Allah hujan katanya, dihujani. Skenarionya begitu. Kalau sekarang ini nggak berubah ya, karena sutradaranya Allah. Jadi hujan, nanti meruntus kayak toge. Nah itu bangun kita. Lalu kita tanya, di mana kita ini? Di mana kita ini? Seperti yang nanti ada hadis tersendiri, akan lahir lagi dengan kulub tanpa sunat, seperti aslinya dulu lah. Gitu. Nah, sehingga Aisyah bertanya, "Woi, nggak malu tak?" Ya boro-boro malu, mikirin diri sendiri ya pusing gitu. Ya, di mana saya? Di mana saya? Nah, itu kita lanjutkan. Laisa minal insan syai'un illa yabla. Rasulullah bersabda, tidak ada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur. Ya, akan membusuk. Illa adzaman wahidan, kecuali satu tulang. Ini ada sabda nabinya nih. Wa huwa ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Ya. Wa minhu yarakawul khalqu yaumal qiyamah, dan dari situlah kelak akan disusun kembali oleh Allah. Dari situ akan disusun kembali tunasnya. Pokoknya apa-apa yang berkaitan berasal dari pernyataan dari Nabi itu selalu menjadi bidikan oleh para ahli. Sampai sekarang belum bisa ditumbangkan. Jadi pernah dicoba katanya bagian tubuh manusia itu dikasih alkohol, dikasih asam, nggak hancur katanya. Sekeras apa saya nggak tahu. Ya, tapi ada fotonya itu kecil ya. Dari situ maksudnya ibarat kita itu chipnya. Ya, dari situlah semua rekaman apa yang dilakukan tuh bisa diambil dari situ. Seperti kita telepon seluler lah. Anda pernah keluar memanggil siapa, itu cukup di dalam chip. Ya, nanti begitu dideteksi kepada siapa Anda manggil itu ada semua sih. Dan itu sudah menjadi rahasia negara. Jadi kalau negara membutuhkan itu bisa dibuka. Jadi Pak Agus ini sebulan terakhir kemana? Negara tahu. Kalau butuh, tapi nggak setiap orang diselidiki, ya ini bukan tidak tersandung masalah ini, nggak diselidiki. Ya, tapi orang-orang tertentu diteliti. Ya kegiatan jadi mana? Contohnya nih kalau negara membutuhkan, menganggap kita ini orang penting dan dicurigai, ini akan ketahuan. Pak Hilman satu majlis dengan saya nih tiap pagi nih. Tahu dia. Nah, tinggal diturunkan nanti intel, ngapain di situ tuh? Nanti dia berpindah tempat lagi. Kemana itu? Itu akan diketahui intensitasnya tuh. Ketahuan. Nah, dari situlah orang mudah ditangkap. Makanya para ahli-ahli penjahat ulung tidak mau pakai handphone, dibuang itu. Kayak kemarin tuh Khomeini, ya, ketika ada perang dengan Amerika, dia nggak mau pakai handphone, sampai akhirnya malah intelijen dari Mossad ya, pimpinannya malah kena. Jadi dia pakai kontra intelijen, malah dia yang kena kecolongan. Nah, disitulah harus sadar orang Islam juga pinter.
Walaupun ahlu sunnah wal jamaah masih curiga orang sunni, apa yang dilakukan oleh orang syiah itu sekedar pura-pura. Saya pernah mendapat bocoran, mereka sudah punya buku, ya, kegiatan yang akan menghancurkan ahli sunnah, orang sunni. Jadi syiah itu sudah punya rencana. Kalau mereka kuat, kalau mereka besar, mereka akan menggulung kita. Tuh, gitu. Ya, mereka sudah mulai cari-cari kesempatan. Dulu sempat membesar di Cilegon ini. Tapi sekarang saya nggak melihat banyak kegiatan. Kita lanjutkan. Wa yustatha min dzalikal anbiya. Nah, begitu juga ya, kalau bagian tubuh manusia ada yang tidak hancur, dia adalah bagian dari tulang ekor. Terus ada lagi yang dikecualikan, jasad nabi-nabi. Jasad nabi-nabi. Karena atas keterangan inilah orang Yahudi pernah melakukan penelitian, tapi gagal. Yaitu dengan kontrak, ya, di sekitar Madinah, lalu dia membuat terowongan yang niatnya mau mencuri jasad Nabi. Karena Nabi ngomong begini, tidak akan hancur. Maka dia berencana itu. Apa yang menyebabkan sempat ketahuan? Jadi DKM Masjid Nabawi itu mimpi terus didatangi Nabi. Semula dianggap, ya keberuntungan lah bisa didatangi Nabi ya. Sebab kalau sampai mimpi Nabi datang, itu tidak mungkin setan katanya. Sebab setan tidak akan pernah berani menyerupa Nabi gitu. Jadi keberuntungan. Tapi ini mimpi berkali-kali, sehingga membuat dia penasaran. Ditengoklah kuburan Nabi, sudah mendekati growong. Tuh, Yahudi. Maka itulah kenapa sekarang di benteng begitu kuat. Lapis baja itu kuburan Rasulullah sekarang. Sampai ada istilahnya, ada sensornya. Ya, kalau sampai sudah mendekat sekali, sudah rawan, itu pasti bunyi alarm. Yang sekarang ini kan kita cuma ngintip gitu. Itu ada asal muasalnya karena itu bahkan masih di abad kita, tahun 19 berapa gitu. Sebelum tahun 2000, 1930-an apa gitu. Itu pernah terjadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, qad harrama 'alal ardi an ta'kula jasad anbiya. Innallaha, sungguh Allah, qad harrama, telah mengharamkan 'alal ardi, terhadap tanah, an ta'kula, untuk memakan ajsadal anbiya, jasad nabi-nabi. Ya, jadi Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Jadi tidak mungkin hancur. Wa qad dhahaba ba'da mutakallifin minal mu'tazilah wal asy'ariyah ilal qawli bi fanail arwah badal maut. Tapi beberapa kelompok umat Islam mengatakan roh juga hancur. Tapi mereka tidak punya dasar. Ya, karena roh itu adalah bagian dari gaib. Sebenarnya saudara, bahwa jasad Nabi tidak hancur itu bisa terjadi, saudara. Contoh-contoh dalam Quran cukup banyak. Contohnya jasadnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat tuh dalam keadaan berdiri, mati berdiri. Ya, saat menunggui proyek yang sedang dibangun, yang melibatkan jin, ya, pembangunannya. Atau orang Sumatera yang dibangun itu ya Borobudur katanya. Kata Kiai Sumatera, tapi tidak diakui secara internasional. Sebab relief-reliefnya itu lebih dekat kepada sejarah Nabi Sulaiman. Bukti-bukti lain, tidak ada peninggalan di suatu tempat yang depannya ada su, kecuali ya orang Jawa.
Sulaiman, Soeharto, Sugiharto, Sudarmono, kata dia, tapi tidak mendapat pengakuan dunia. Tuh kata dia begitu. Jadi saya penasaran, saya ke Borobudur saya lihat relief, memang iya. Reliefnya itu seperti menggambarkan cerita Nabi Sulaiman. Coba Anda ke sana. Kan nggak haram kan? Yang penting kita nggak mengkultuskan. Cobalah ke sana. Itu menggambarkan itu. Nah, stupa di atas Borobudur itu ada yang hilang stupanya itu. Kalau ibarat kancing kan, kalau hilang satu kan ketahuan. Jadi susunannya itu ada yang hilang satu. Maka itulah menjadi dalil bagi kiai, saya lupa nama kiainya, bahwa disitulah Nabi Sulaiman ambruk. Dia lagi nunggu begitu. Kan dalam Quran diabadikan. Ya. Wala ya'lamu mautahu illa dabbatu minal ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang mengetahui kematian Sulaiman melainkan serangga yang menggerogoti tongkatnya, yaitu rayap. Nah, sekarang kalau kita pakai logika, berapa lama yang dibutuhkan oleh rayap untuk menggerogoti kayu? Apa enggak lebih cepat bau jasadnya? Bau mayatnya? Sudah tercium kan? Waduh, bau. Nah, seperti banyak orang yang enggak ketahuan gitu kan? Meninggal orang enggak tahu, waduh bau apa ini, kayaknya bau apa? Nah, diselidiki meninggal. Ini sampai digerogoti oleh rayap. Siapa yang tahu di antara bapak-bapak? Berapa waktu yang dibutuhkan paling cepat oleh rayap untuk membuat keropos? Ada yang tahu nggak? Saya kan nggak tahu. Berapa tahun? Tahun nggak? Bulan? Tahun ya? Nggak mungkin sebulan ya? Sebulan terlalu cepat. Nah itu bayangkan, berarti kan sudah setahun meninggal. Sudah setahun meninggal, jadi kaku dia. Diam aja begitu. Mungkin posisinya sangat berimbang ya. Pakai tongkat dia kan nggak roboh. Kan kalau hilang keseimbangan kan pasti jatuh. Tapi itu, nah itu setupanya hilang satu. Nah disitulah Nabi Sulaiman roboh. Itu katanya gitu. Terus dia lebih berdalil, kalau Wonosobo dibuat titik, ya, kemudian ada lagi Ratu Boko, istana Ratu Boko dibuat titik dengan Borobudur. Itu titiknya mengarah ke Mekah. Jadi Anda buat titik nih, istana Ratu Boko dengan Borobudur ditarik gitu. Nah terus saja ke Mekah. Garis lurusnya itu ke Mekah. Tuh, itu satu menandakan bahwa Nabi Sulaiman ini memang betul-betul yang itu. Ya saya bangga aja gitu. Kok ada orang Indonesia jadi nabi itu ya bangga aja gitu saya. Nah, terus merah putih juga disebut. Ya, nanti kalau cerita dalam hadis itu nanti akan ada sampai dengan merah putih ditemukan. Tapi para ahli sana yang nggak tahu Indonesia itu mengatakan merah putih itu adalah emas dan perak. Ya, emas dan perak. Kalau kita mengartikan warna, memang itu merah putih Indonesia. Gitu. Nanti akan ada bumi Allah merah putih disebutnya itu. Saya lupa nanti kapan-kapan. Ya, Nabi bercerita itu. Ya, karena Nabi itu kan kabar itu kadang-kadang yang akan datang. Kita kembali ke sini. Mas'alatus saminah, masalah yang ke-8. Sifatur ruh. Tamur ruh bisalasi daul mukhtalifat walaha fi kulli darin sifatu akam.
Fasifatu ruh wa akamiyah fi dari dunia takhtalif anha fi daril barzakh. Sekarang bagaimana cara roh, ya, cara roh menjalani kegiatannya. Kata di sini berbeda-beda tergantung alamnya. Sewaktu di dunia, ya, roh itu ikut merasakan, bersatu dengan jasad. Kita duduk, dia ikut duduk. Kita berdiri, dia ikut berdiri. Kita tidur, ikut tidur, katanya. Roh itu, ya, selama di dunia. Fatu safaturofiyat dari dunia bima yusau bil badan. Maka sifat roh di alam dunia seperti badannya yang menjadi rumahnya. Kita menjadi rumah roh nih, jasad. Wa ingkanat taba'an lahu, dan roh mengikuti badan. Jadi roh mengikuti badan. Ya. Jadi badan yang punya peranan. Contohnya Allah menyatakan dalam surat 17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kata hamba, ya, ini berarti roh yang dibungkus dengan jasad. Jadi Nabi Muhammad melakukan Isra berikut badannya. Kan sebagian orang nggak percaya, oh itu mah rohnya saja. Ya, persoalannya karena Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj selain sulit ditangkap oleh logika dengan perjalanan yang begitu jauh dan cepat. Sebelum subuh udah balik lagi. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad nggak bawa teman, sendirian. Maksudnya manusianya, ya memang ditemani oleh Jibril dan Mikail, tapi dia kan sendiri nggak bawa teman. Seperti biasa sehari-hari kan suka ngebonceng. Ini sendiri, ya. Jadi beliau pelaku satu-satunya. Yang kedua dilakukan suprarasional. Tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Bahkan disebut oleh Ilham Akbar Habibi, perjalanannya ditempuh oleh Rasulullah begitu cepat. Sekarang sudah bisa, tapi baru dilakukan dengan pesawat perang. Baru bisa dilakukan dengan pesawat tempur, manuver itu dengan cepat. Ya, waktu singkat itu baru bisa dilakukan oleh pesawat tempur. Sekarang udah bisa. Nah, di zaman itu saudara, mobil aja belum ada. Sehingga ini membuat tidak sedikit orang kemudian berpikir-pikir untuk melanjutkan menjadi sahabat Nabi. Kok makin lama makin nggak beres ini? Contohnya begitu. Ya, karena Rasulullah dihadapkan pada pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang tidak bisa dilakoni oleh orang biasa. Tuh, mungkin kalau Anda waktu itu kita menjadi sahabat juga bingung juga. Apa iya? Karena waktu itu belum ada mobil sama sekali. Nggak terfikir lagi, kok bisa sih ya, sejauh itu? Masa iya? Nggak mungkin. Karena waktu itu kan paling cepat kuda. Nah, kita kembali sini. Wong zaman sekarang aja nggak mungkin, apalagi zaman dulu gitu. Nah, itu kata anaknya Habibi, baru bisa dilakukan dengan pesawat tempur. Seri berapa gitu? Seri terbaru. Ya. Kemudian waqalan Nabi. Kemudian Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'ksiru du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya adalah saat sujud. Nah, hamba, ya disebut hamba. Nah, itu sujud. Fa'akhir doa, maka berbanyaklah doa waktu sujud. Fasajid huwa majmu' ruh wal badan. Waktu sujud itu dilakoni oleh jasad dan ruh. Ya, jadi sewaktu hidup di dunia, jasad dan ruh itu menyatu. Kita duduk, rohnya duduk. Nah, nanti saat tidur, rohnya berpisah sementara.
Wa idza nazara wastadala wa sami'a wa ra'a wa na'lam fan nafsu fa'alat dzalika bil badan. Pokoknya semua kegiatan yang dilakukan oleh jasad diikuti oleh roh. Wah, panjang sekali ini. Wa taghayyar sifatur roh fi daril barzakh. Nah, yang kedua, sifat roh berbeda di alam barzakh. Kalau katanya di alam dunia dia mengikuti badan, ya. Badan tidur dia ikut tidur, berdiri ikut berdiri, terus gitu. Tapi berubah saat di alam barzakh. Wa yakunu laha minas sifat wal ahwal yatanasab wa bitil qadar al barzakhiyah. Kama anal badan zatuhu tataghayyar sifatuhu. Qala Ibnu Taimiyah fi isyaratin ila hadza taghyir al hasil fi sifat. An nafsu tataghayyar sifatuha bi mufaraqatil badan. Ketika jasad berpisah saat kematian, maka roh mengalami pola yang berbeda. Ya, jadi gerak roh itu berbeda setelah ditinggalkan oleh jasad. Wa kadzalikal badan tataghayyar sifatuhu bi mufaraqati ruh. Begitu juga ketika badan ditinggalkan roh, maka menjadi jenazah kan? Ya, dia berubah, dia membusuk. Tubuh ini kalau tidak ada roh membusuk. Waqad dalatin nusus anna ruha fi hadzal dar tasma wa taqilu wa tafham wa annaha dzatu raihah wa ana tataharak. Pada saat sudah ditinggalkan oleh badan, roh itu bisa mendengar, mengerti, memahami dan mempunyai bau khusus katanya. Bau roh, ada berbau katanya. Wa annaha tataharak dan bisa berpindah-pindah. Ya. Wa tantaqilu wa tatakallam, bisa bicara. Wa tusafu bitayyib wal khabath, dan bisa menentukan baik buruk. Wa sidqi wal kidhbi wal iman wal kufur. Wa kadzabi ridha wal hub wa tamanna. Al aqlu wa syurbu wa ridha wa tusafu bil faza'. Begitu juga bisa kaget. Katanya ila ghairika mimma ja'at bihi nusus sahihah, berdasarkan hadis-hadis. Wala ala asmaul hadis majafihi dikru, seperti yang disampaikan oleh Bara bin Azib. Wa fi daril jaza takmulu sifatur ruh bal haru wal badan. Yaqulu Ibnu Qayyim an haliru fi hadil dar wa hiya akhir duwur allati tamur biya ruh wa fi tasakir darul qarar. Nah, nanti ketika di akhirat itulah langgeng, ya. Ini panjang sekali. Wa qaddala ala kamali ruh wa sifatiha fi daril jaza an-nusul waridat. Allah menyatakan dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka akan mendapat surga firdaus sebagai nuzul, ya, tempat tinggal. Kemudian dari waqala anil farqain yuja'u bil maut yaumil qiyamah. Nah, nanti kematian akan didatangkan di hari kiamat. Ya, setelah yang ke neraka masuk neraka, setelah ahli surga masuk ke surga, kematian itu sendiri akan didatangkan. Kematian. Ka'annahu kabisy amlah. Bentuknya kayak kambing. Kambing yang lucu, ya. Katanya amla ini ada yang menyatakan kambing hitam putih. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Lalu ditegakkan antara surga dan neraka. Jadi kematian yang sekarang selalu datang kepada manusia, itu nanti di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah. Hal ta'rifuna hadza, kepada ahli surga
Allah bertanya, wahai ahli surga, kamu kenal nggak siapa ini? Ya. Fayath aribuna wa yanzuruna wa yaqul. Lalu mereka mengamati, ahli surga mengamati yang ditunjukkan itu, sosok itu. Naam. Lalu mereka menjawab, iya kami kenal. Hadzal maut. Inilah kematian. Tuh katanya begitu ya. Jadi kambing, Pak. Bentuknya kambing gitu. Wa yaqalu. Begitu juga kepada ahli neraka. Tuh ya. Lalu Allah menyatakan fayu'maru fayudbahu. Hadzal maut qala fayu'maru. Lalu kematian itu disembelih oleh Allah. Kematian itu disembelih. Summa yaqulu ya ahlal jannah khulud fala mauta. Karena kematian sudah aku musnahkan. Kematian sendiri sudah dibunuh oleh Allah. Kematian sudah dimatikan, bingung ya. Jadi bentuknya kayak kambing disembelih oleh Allah. Sejak sekarang sudah tidak ada lagi kematian. Tuh, katanya gitu ya. Wa ya ahlan nar. Begitu juga kepada ahli neraka. Khuludun fala mauta. Begitupun kamu kepada ahli neraka tidak ada matinya. Karena ahli neraka itu minta kepada Allah supaya dimatikan. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi orang yang masuk neraka kepengen mati. Tapi oleh Allah ditunjukkan, nih kematian sudah saya musnahkan. Sudah tidak ada lagi kematian. Jadi masuk surga ya, tetap abadi, yang masuk neraka tetap abadi. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, waktu kita sudah habis. Pembahasannya masih panjang ini. Waduh, berlembar-lembar. Ya biarin aja, kita pengen tahu sejauh mana kan tentang roh. Nanti Anda akan mendapat keyakinan roh gentayangan itu tidak ada. Nanti kita setelah belajar ini, jadi enggak meyakini hal-hal yang enggak puguh-puguh gitu. Ya, kita itu untungnya begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak-anak kita selalu doakan agar hidup mereka dimudahkan oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.